semuanya, perkenalkan nama saya Siti Ayu Zahra dan di samping saya Naila Gina Irtia, kami di sini sebagai moderator. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menceritakan tentang sejarah perjalanan Inggris menjelajahi dunia hingga sampai ke Indonesia. Nah, kami di sini dibantu oleh tim narasumber. Mereka adalah siswa 11A SMA Negeri 1 Lasari. Halo, selamat datang. Halo. Halo guys, kenalkan nama saya Ngerap Khairiansa dan di samping saya Abdul Hana. Nah, sebentar lanjut, kita punya salam jalan nih. Kalau saya bilang salam Historia, kalian jawab Historia ya. Ya, Jika saya bilang Historia, kalian jawab Historia Vitae Magistra. Oke? Siap. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Yuk. Salam Historia. Historia. Salam Historia. Historia. Salam Historia. 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 Historia Vitae Magistra. Oke, terima kasih ya gurunya. Jadi salam ini tuh merupakan salam yang dibawakan oleh guru kami ketika beliau sedang mengajar di kelas. Nah, salam itu menggugah semangat anak-anak biar tetap semangat belajar. Nah, kalian tahu nggak sih apa arti dari kalimat Historia Vitae Magistra? Apa sih? Apa tuh? Nah, artinya yaitu bahwa sejarah merupakan guru kehidupan. Oh. Nah, kalau itu berasal dari buku De Oratore karya Cicero. Wah, bagus banget ya salamnya. Jadi kembali lagi kita di sini akan belajar bersama mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme bangsa Inggris. Yap, betul sekali. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kan dulu sempat berhadapan dengan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugal, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Iya, Nah, tapi kebetulan kami di sini dapat negara Inggris, jadi simak baik-baik ya. Nah, Inggris memasuki wilayah Indonesia pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kira-kira apa latar belakang Inggris melakukan penjajahan di Indonesia? Nah, jadi latar belakangnya adalah Inggris ingin memperebutkan pengaruh dan kekuasaan atas wilayah strategis yang kaya akan rempah-rempah. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman menjadi faktor penting dalam perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia. Sebagai kota penting yang terletak di sepanjang Laut Marmara dekat Selat Bosporus, Konstantinopel memegang peran strategis sebagai titik transit rempah-rempah antara Eropa dan Asia di sekitar Laut Tengah. Ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman, perdagangan Eropa mengalami gangguan signifikan karena kebijakan perdagangan yang menyulitkannya diberlakukan oleh Kesultanan Ottoman. Hal ini mengakibatkan sulitnya akses pedagang Eropa terhadap rempah-rempah, memaksa mereka untuk mencari rute alternatif ke sumber rempah-rempah di Asia. Penjelajahan samudera menjadi solusi yang diadopsi oleh bangsa Eropa dengan Portugis dan Spanyol menjadi pelopor utama. Kedua negara ini mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan pasca jatuhnya Konstantinopel, mendorong mereka untuk mencari jalur perdagangan baru. Inilah yang mendorong mereka untuk memimpin penjelajahan samudera dan membuka jalan bagi kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Nah, itu dia ya. Terutama setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang memutuskan jalur perdagangan dari Eropa ke Asia, Inggris juga ingin membubarkan monopoli perdagangan Belanda dan ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Oh, jadi Bentar Inggris. guys, boleh minta jajan? Oh, boleh silakan. juga ya. Iya, silakan. Minumnya juga. Iya, terima kasih ya. Ya. Lanjut ya. Iya. Oh, jadi Inggris melakukan penjelajahan ke Asia hingga ke Indonesia karena rempah-rempah. Tapi memang rata-rata bangsa Eropa datang ke Indonesia juga karena rempah-rempah ya. Betul. Karena Indonesia dulu kaya akan rempah. Selain rempah-rempah, ada lagi nggak sih kayak maksud dari kedatangan Inggris ke wilayah Asia, khususnya Indonesia? Kayak misalnya ada komoditas atau sumber daya yang paling dicari Inggris di wilayah Asia dan Indonesia. Nah, kalian tahu nggak kalau dulu perdagangan pada abad ke-16 hingga ke-17, jalur perdagangan banyak dikuasai oleh Portugis dan Belanda. Inggris membentuk East India Company untuk bersaing mencoba mendapatkan rempah langsung dari sumbernya, yaitu di Asia Tenggara guys, termasuk juga Indonesia ya. Oke. Iya, komoditas atau sumber daya yang paling dicari Inggris di wilayah Asia, khususnya di Indonesia pada masa penjajahan dan kolonial adalah rempah-rempah guys. Nah, kebetulan saya membawa nih rempah-rempah. Apa aja tuh? Apa aja? Boleh. 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 Saya ambil dulu. Iya, dulu ya. Makan dulu ya. Ya, silakan dimakan ini, diminum juga. Iya, diminum ya. Iya, ini guys. Wah, Boleh pegang? Boleh. Sok. Apa aja nih, Mas? ini apa namanya? Oleh itu kayu manis. Oh, kayu Terus, manis. ya, ini pala. Kalau ini? Oleh itu lada. Ada. Satu lagi ada cengkih. Sayanya lupa beli kemarin di pasar. aduh. Iya. Orang Eropa itu nyari ini tuh buat apa sih? Nah, orang Eropa nyari ini tuh buat menghangatkan tubuh mereka karena di sana itu cuacanya Cuacanya dingin ya? Iya, cukup Air. dingin. Dan mengawetkan makanan juga serta obat-obatannya. Ini udah kan bisa untuk masak juga kan? Iya, Wanginya kayak masakan Indonesia ini ibu kan juga aku. bisa buat masak. Oh, Iya. wanginya mirip masakan di rumah ya? Iya, masakan Apalagi ibu. ini pala dulu. Enak Ya, banget. masakan ibu, masak ayam. Iya. Iya, masakan seperti itu. Eropa. Oke. Oke. Ini ada ya, Mas? Apa itu lada? Iya, benar. Kecil-kecil ya. Udah, oke. Dulu rempah-rempah ini tuh banyak di Indonesia bagian timur sampai dijuluki Spice Lines, guys. Wow. Iya. Hebat ya? Hebat banget. Hebat banget. Oh, Aku mau- berarti Indonesia tuh negara yang kaya ya, sampai Betul. negara-negara Eropa tuh tertarik banget menuju ke Indonesia buat nyari rempah-rempah. Iya. Iya. Aku mau tahu nih siapa tokoh utama atau pelaut Inggris yang berperan besar dalam melakukan ekspedisi global sehingga menginjakan kaki ke Indonesia, dan siapa lawan atau pesaing utama Inggris dalam merebutkan wilayah dalam perdagangan Nusantara, karena dulu Indonesia banyak dijajah oleh bangsa Eropa. Iya kan? Nah. Seperti Portugis Iya, ya, Spanyol, Belanda. Untuk tokoh Inggris yang pertama kali
membuka jalur perdagangan ke Indonesia yaitu adalah Sir James Lancaster, guys. Iya. James Lancaster. James. Ya, pada tahun 1602, Sir James Lancaster ini memimpin armada East India Company untuk datang ke Aceh dan Maluku, guys. Aceh dan Maluku ya? Iya. Iya, kalau nggak salah ya. Nah, mungkin juga Banten ya. Iya, Banten. Iya. Perasaan iya, Banten. Banten atau Maluku kan juga kan pernah menguasai Maluku juga kan. Iya, benar. Apa kehadiran Inggris di Nusantara ini? Oh, sebelumnya kan datang kan ya. Itu tuh untuk mencoba menjalin hubungan dagang rempah, guys. Dengan Iya. Indonesia. Menjadi hubungan dengan Kerajaan lokal. Nah, kehadiran Inggris ke Nusantara ini memicu persaingan dengan VOC Belanda. Iya, yang mendominasi perdagangan rempah gitu. Sampai memaksa Inggris mundur dari Maluku setelah peristiwa Amboina Massacre pada tahun 1623. Portugis sempat menjadi pesaing awal dulunya ya. Terus meski kekuatannya terus melemah, Inggris sempat menguasai Jawa pada masa Sir James Lancaster ya. Maaf, Sir Thomas Stamford Raffles ya. Iya, pada tahun 1811 sampai 1816. Oke. Iya, yang melaksanakan berbagai reformasi pemerintahan dan menulis karya berjudul The History of Java. Kalian bisa cari aja ya. Hebat ya berarti ya, kan Inggris juga bisa menguasai Jawa itu. Iya, Iya. keren, Walaupun keren. relatif singkat selama 5 tahun doang. Ekspedisi pelayaran Sir James Lancaster. Ekspedisi pertama Lancaster memulai dari pelabuhan Devon, Inggris pada 10 April 1591. Lancaster berlayar ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika. Pada pertengahan 1591, setelah mengarungi Samudra Atlantik, Lancaster tiba di Tanjung Harapan. Setelah melewati Tanjung Harapan, Lancaster melanjutkan perjalanan menuju Samudra Hindia. Dan pada tahun 1593, Lancaster akhirnya mencapai Semenanjung Malaya setelah perjalanan yang sangat sulit. Lancaster kembali ke Inggris pada 24 Mei 1594 setelah perjalanan panjang dan melelahkan yang tidak berhasil mencapai tujuan utamanya. Lancaster memulai ekspedisi keduanya dari London pada tahun 1601 atas nama English East India Company. Lancaster kembali mengarungi Samudra Hindia dan pada awal 1602 Lancaster tiba di Aceh, Sumatera, di mana ia berhasil menjalin hubungan dagang dengan penguasa setempat. Pada tahun 1602, Lancaster kemudian berlayar ke Banten, Jawa, di mana ia mendirikan pos perdagangan Inggris. Tahun 1603, setelah menyelesaikan urusannya di Indonesia, Lancaster melanjutkan perjalanan ke India dan berhasil mendirikan pos dagang pertama Inggris di kota Surat. Setelah berhasil membangun hubungan dagang yang penting di Asia, Lancaster kembali ke Inggris pada akhir 1603, membawa hasil yang signifikan bagi EIC dan memperkuat kehadiran Inggris di Asia. Jadi Sir Thomas Stamford Raffles dulu berkuasa ya di Indonesia. Iya, betul. Kalau pelaut Inggris yang membuka jalur perdagangan adalah Sir James Lancaster, kira-kira kapan sih Inggris memulai ekspedisi besar-besaran ke dunia hingga sampai ke Indonesia? Nah, jadi gini, Inggris mulai ekspedisi besar-besaran ke berbagai wilayah belahan dunia pada akhir abad ke-16 seiring berjalannya kekuatan maritim mereka. Nah, ekspedisi ini dipelopori oleh seorang pelaut yaitu Sir Francis Drake. Wah, Nah, Sir Francis Drake ini memulai berlayar ke berbagai wilayah dunia pada tahun 1577 sampai 1580 sehingga memulai perjalanan baru atau jalur pelayaran baru dan penjelajahan. Nah, khusus Indonesia, ekspedisi dimulai pada tahun 1602 ketika Sir James Lancaster memimpin armada East Indian Company menuju Asia sehingga sampai ke Aceh dan Banten. Nah, sesudah sampai, mereka menjalin hubungan dagang rempah dengan kerajaan-kerajaan lokal. Nah, ekspedisi ini tuh menjadi titik awal bangsa Inggris menjadi persaingan perdagangan di dalam Nusantara. Gitu. oh ternyata kedatangan Inggris di Indonesia penuh dengan peristiwa ya. Iya. Iya, ini sangat seru sekali untuk kita bahas. Oh iya, Inggris kan dulu memulai ekspedisi besar-besaran, di mana pelabuhan atau wilayah strategis yang menjadi pusat kekuasaan Inggris di dunia dan basis utama Indonesia. Oke. Nah, di tingkat dunia, kekuasaan Inggris memiliki pelabuhan dan wilayah strategis yang menjadi pusat kekuasaannya seperti Kalkuta dan Bombay di India ya. Terus Singapura sebagai pintu masuk gerbang Asia Tenggara. Terus ada lagi Gibraltar yang menguasai jalur laut tengah masuk ya. Iya. Menguasai jalur masuk laut tengah ya. Terus di Indonesia basis utama Inggris kekuasaannya itu ada di Banten Banten. pada abad ke-16. 16. Iya. Abad 16. 17 coy. 16 gak sih? 17 pada abad ke-17 Iya. yang menjadikannya pusat Iya, perdagangan. salah guys. Berarti antara abad ke-16 dan 17 ya. Iya, Ingat, Dik. pada abad 17 itu 17. apa namanya di Di Banten. Banten itu menjadi pusat kekuasaannya, pusat perdagangan rempah gitu. Iya. perdagangan rempah. Terus pindah ke Batavia yang sekarangnya dikenal Jakarta. Iya, serta Semarang ya. Jawa Saat Tengah menguasai, berarti ya? iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah saat menguasai Jawa pada Tahun. periode tahun 1811 sampai 1816 di bawah kepemimpinan Sir Thomas Stamford Raffles. Oke, baik-baik. Inggris ternyata hebat ya, mampu menguasai beberapa pelabuhan. Aku jadi kepikiran, kenapa Inggris tertarik untuk menguasai jalur perdagangan di Indonesia hingga akhirnya kehilangan kekuasaan di sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, jadi ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu karena
Nih. Rempah-rempah. Oh, rempah-rempah. Iya, rempah. Karena gedap Inggris untuk mencari itu kan kayak Iya. kayu manis, terus apa itu? Lada. Pala, dada, itu. Lada. Apa itu satunya yang nggak Cengkih, ada? cengkih. Iya, cengkih ya, cengkih. Karena kan waktu dulu itu kan rempah-rempah itu kan harganya mahal ya, dan dibutuhkan di Eropa karena cuaca ekstrim, obat-obatan dan dibutuhkan lain-lainnya ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua karena geografis. Geografis. Letak juga Indonesia, tahu kan? Iya, tahu, Indonesia apa? Dua Karena samudra. diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Oke. Kalau nggak salah ya. Iya, Betul kan? iya betul. Nah, jadi tuh kayak dulu tuh Indonesia menjadi pusat pelayaran internasional sehingga menjadikannya arus perdagangan Asia. Oh, Keren. Namun persaingan sengit dengan Invasi Belanda, terutama pada peristiwa Amboina Massacre pada tahun berapa ya? Tahun 1623. Iya, pada tahun 1623 memaksa Inggris mundur dari Maluku dan memusatkan kekuasaannya di India. Dan akhirnya tuh Inggris kehilangan sebagian besar wilayahnya di Indonesia dan menyerahkannya kembali ke Belanda sesuai perjanjian London tahun 1814 berapa ya? 1814 ya kalau nggak Iya, salah. masalah ya. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa Inggris mengembalikan Indonesia ke Belanda? Jadi, seiring berlarut-larutnya Perang Napoleon, salah satu tujuan utama Inggris adalah membuat Prancis dan sekutunya tidak dapat berdagang di luar negeri. Ketika Belanda dianeksasi ke dalam Kekaisaran Prancis, Inggris memutuskan untuk bertindak dan merampas Hindia Belanda dan keuntungannya dari Prancis. Inggris menaklukkan Jawa pada tahun 1811 dan menguasainya hingga kekalahan pertama Napoleon pada tahun 1814. Pada titik ini, sekutu koalisi memilih untuk mengembalikan Belanda menjadi kerajaan dengan perbatasan seperti ini. Alasannya adalah Austria, Rusia, dan Inggris menginginkan negara penyangga antara Prancis dan Prusia untuk menghentikan perang sebelum dimulai dan menjaga keseimbangan kekuatan tetap utuh. Saat itu, Inggris menguasai wilayah kekuasaan Belanda di seberang lautan dan sebagai hasilnya memegang semua kendali. Dengan demikian, terserah kepada Inggris untuk memutuskan apa yang akan dikembalikan dan apa yang akan dipertahankan. Inggris mempertahankan semua ini, terutama dengan mengambil setengah dari Ghana Belanda dan koloni Tanjung. Namun, Inggris menyerahkan kembali Hindia Belanda. Jadi mengapa? Alasan utamanya adalah untuk memastikan Belanda tetap kuat. Jadi walaupun Inggris adalah negara yang hebat, tapi tetap terkalahkan oleh Belanda ya. Lalu bagaimana strategi Inggris dalam memperluas wilayah kekuasaannya di dunia dan di Indonesia dengan masyarakat lokal pada saat itu? Nah, jadi strategi Inggris dalam memperluas Nah, jadi strategi Inggris dalam memperluas wilayah kekuasaannya yaitu dengan 3 cara. Jadi yang pertama itu penguasaan jalur perdagangan melalui laut, ya, yang kedua yaitu pendirian pangkalan perdagangan melalui pelabuhan strategis, yang ketiga itu membentuk aliansi dengan para kerajaan-kerajaan lokal. Gitu. Nah, di Indonesia itu sendiri juga kita sudah menguasai ya tadi yang dikatakan oleh Indonesia memulai dengan hubungan dagang dengan Aceh dan Banten pada abad ke-17, kemudian memperluas pengaruhnya dengan menguasai Batavia atau Jakarta ya, serta wilayah Jawa pada tahun 1811 sampai 1816 ya. Lalu apa saja hasil dari penjelajahan Inggris terhadap Indonesia? Ada juga udah sampai Oh, itu 1816. Jadi waktu itu hubungan Inggris sama masyarakat lokal itu relatif lebih terbuka karena kan kalau Inggris itu sering melibatkan masyarakat lokal kita masyarakat lokal Ya. dengan masalah tentang administrasi atau Ya, perdagangan seperti itu. jadi ini berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya yang menjajah Indonesia ya seperti Belanda kan dengan sistem tanam paksa kan kejam kan ya. itu tanam Karena paksa. jadi kalau Inggris itu beda, dia sering melibatkan kepentingan lokal, Penguasa lokal lah. relatif terbuka. Namun kan kegiatan ekonomi lebih cenderung ke Inggris, jadi ya cepatlah dari segi perantauan. Cocok lah. Ya udah. Terus aku jadi jelas ya, apa hasil dari penjelajahan Inggris terhadap kolonial di dunia? Terus coba sebutin peninggalan-peninggalan sejarah bahwa Inggris itu pernah mendiami wilayah Indonesia. Bangunan ya. Iya, banyak yang tahu itu sekarang. Hasil penjelajahan Inggris terhadap kolonial di dunia adalah terbentuknya jaringan kekuasaan dan perdagangan yang sangat luas, dikenal sebagai Imperium Britania. Seperti negara kekuasaan Inggris ya. Ya. Ini ada Malaysia, Brunei, Iya. Pengaruh Britania Raya, terutama Inggris, merasa kuat di seluruh dunia, mencakup berbagai aspek seperti praktik ekonomi, hukum, sistem pemerintahan, masyarakat, olahraga seperti kriket dan sepak bola, dan bahkan bahasanya sekarang menjadi lingua franca, bahasa antara, bahasa internasional. Imperium Britania pernah dijuluki sebagai kerajaan tempat matahari tak pernah tenggelam. Inggris berhasil menguasai wilayah strategis seperti di Asia, yaitu ada Hong Kong, Singapura, dan India. Di Afrika ada Mesir dan Afrika Selatan. Terus di Amerika yaitu ada koloni Amerika Utara dan Karibia. Di Oseania yaitu ada Australia dan Selandia Baru kalau nggak salah ya. Nah, penguasaan ini menjadikan Inggris sebagai negara maritim dan kolonial terkuat di dunia pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Peninggalan sejarah yang menunjukkan bahwa Inggris pernah menduduki wilayah Indonesia ini yaitu antara lain ada yang pertama itu ada gedung Dendels yang ada di Batavia, digunakan dulu oleh pemerintah Inggris. Yang kedua ada ini kebun raya Bogor yang dikembangkan oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Terus yang ketiga ada monumen Inggris yang menjadi makam ini pejabat dan serdadu Inggris. Ya, yang keempat ya berarti Yang ya. Yang keempat ada bangunan bergaya kolonial Inggris yang ada di Semarang dan Surabaya. Terus yang kelima ini, yang itu, tahu nggak?
Apa Nah, itu? apa tuh? Ya. Nggak tahu. Yang kelima ini adalah buku The History of Java karya Raffles. Oh, keren. Ya, yang Stefan Raffles itu. Pernah baca tak? Pernah baca? Belum. Ya, karya Raffles yang mendokumentasikan pemandangan Jawa pada Pada masa abad itu. pada abad ke-19 kalau nggak salah. Keren. Terus yang terakhir nih, Yang terakhir. keenam ya berarti. Ya, keenam ada ini arsip dan peta dagang yang merekam jalur perdagangan di Nusantara pada masa kekuasaannya. Oh, jadi Inggris benar-benar pernah menduduki wilayah Indonesia ya pada zaman itu. Iya. Peninggalan-peninggalannya juga masih pada berdiri sampai sekarang. Betul, masih ada. Nanti kita cek lah ya. Iya. Amin, ya, Lalu apa sih kira-kira dampak Minum Indonesia ya. terhadap kolonial Inggris? Nah, meskipun relatif singkat yaitu pada tahun dulu aja ya. Makan dulu nih, aduh. Silakan. Jadi apa aja? Jadi apa? Apa ya Dampaknya. kira-kira dampak pada Indonesia terhadap kolonial Inggris? Dampak itu pastinya ada dampak positif dan dampak negatif ya Iya, betul. sebenarnya. Nah, jadi dampak positifnya yaitu seperti perkembangan ilmu administrasi ya, dan memperbaiki. Ya, ini pertama ya. Iya. Nah, tentunya yaitu selanjutnya yaitu ada memperbaiki sistem perdagangan dan komunikasi Betul. dan perkembangannya ilmu pengetahuan tentunya kan Inggris juga kenal dengan pengetahuannya. Ya, dampak positif ya ini Mas Anand. Ya, nah terus dampak negatifnya apa ya kira-kira? Apa tuh? Nah, jadi ya kalau penjajahan kan pasti dampaknya pertama yaitu konflik sosial. Konflik Iya. sosial Iya. betul banget ini sering terjadi. Iya, sampai sekarang ya. Sekarang. Sering banget. Sekarang. Nah, yang kedua yaitu eksploitasi sumber daya alam. Jadi itu saya teman-teman di eksploitasi itu kan Ini di tanah apa? di Inilah. Rempah. Ya, itulah. Di eksploitasi. Nah, yang ketiga yaitu ada apa ya? Apa? Nah, kalian pengen jadi kalau kalian dijajah tuh gimana sih rasanya gitu? Dampaknya Iya apa? Bagi negara juga kan saya terus dijajah tuh gimana sih rasanya gitu? Menyiksa ya, menyiksa. Menyiksa banget. Iya. Sangat menyiksa. Ayo. Dari ambisi menguasai jalur rempah hingga meninggalkan jejak budaya dan bangunan, Inggris menjadi bagian mozaik dari sejarah kolonial Indonesia ya. Iya, betul sekali. Sejarah kolonial Inggris bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi juga pentingnya mengingat tetapi juga pentingnya Intinya apa, Mas? mengingat bukan mengingat Ingat kejadian masa lalu untuk dipelajari. pentingnya kedaulatan. Oh, kedaulatan. Ya, pentingnya kedaulatan. Salah. Pentingnya kedaulatan dan menghargai ini Apa? warisan bangsa, guys. Oke. Nah, sekarang nih, hai anggota kelas 11A, jika seandainya kalian hidup pada zaman itu, apa kira-kira akan kalian lakukan? Jelaskan nanti di ruangan kelas 11A. Tunggu ya, Oke? ditunggu. Ditunggu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian itu dari kita. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Dan Ya, selesai, guys. Belum selesai. Belum selesai. Yuk, Jangan buru-buru kita ya, guys. ucapkan salam sejarah yang akan dipimpin oleh Kala. Udah tadi di awal ya? Iya. Ya, Ya, ya. enggak? Boleh, menutupan, guys. Ya, salam Historia. Historia. Salam Historia. Historia. Salam Historia. 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 Historia Vitae Magistra. Magistra. Oke.